kita jumpa dalam video kita hari ini. Kita masuk ke buku 3F ya, yang bertema energi dan perubahannya. Ya, kita sudah masuk buku 3F dan hari ini kita masuk dalam materi pembelajaran subtema 1 yaitu sumber energi, namun dalam pembelajaran 1 sampai 2. Nah, di halaman 3 di sini ada sebuah cerita tentang energi. Jadi nanti di Zoom juga Miss akan infokan anak-anak kita untuk membaca. Namun ketika anak-anak menonton video ini jangan lupa baca dulu ya. Lalu kita akan sama-sama mendiskusikan. Nah, nanti di Zoom juga Miss akan tanyakan kembali, apa sih pengertian dari energi? Apa sih pengertian dari sumber energi? Dan apa saja sumber energi bagi tubuh kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan? Lalu, bagaimana keadaan kita bila kita tidak memiliki energi? Ya, yang pertama, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Nah, berbeda dengan sumber. Kalau sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Nah, apa sumbernya? Sumber energi bagi tubuh kita untuk melakukan kegiatan adalah makanan. Nah, bagaimana keadaan kita bila tidak memiliki energi? Yang pertama, kalau bagi makhluk hidup itu kita akan mampu atau kita akan memiliki tenaga dan kemampuan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Tetapi kalau untuk benda mati, maka benda tersebut tidak akan mampu menunjukkan atau mengeluarkan sesuatu. Loh, emang bisa ya benda mati menunjukkan sesuatu? Bisa. Sehingga di pembelajaran ini kita akan belajar ada 6 macam energi di sekitar kita. Nah, di sini ada gambar. Pertama, energi listrik. Ini ada kabel-kabel ya, banyak ya. Anak-anak pasti sudah pernah lihat ini kan? Apa itu energi listrik? Energi listrik itu adalah energi yang dapat membuat berbagai benda peralatan bekerja, seperti TV, lampu, setrika, mungkin komputer, dan yang lainnya. Nah, sumber energinya adalah matahari, aliran air, angin, panas bumi, dan bahan bakar fosil. Nah, arus listrik itu dengan satuan ampere dan tegangan listriknya dengan satuan volt. Nah, dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik itu dengan satuan watt. Nah, ini adalah gambar energi listrik yang dialirkan ke rumah-rumah melalui kabel-kabel itu. Jadi, kita bisa lihatnya di jalan ya. Lalu kita lihat lagi yang kedua, energi apa sih? Nah, kira-kira ini energi apa nih? Kalau ada matahari, ada senter, lampu. Benar, ini adalah contoh sumber energi. Nah, contoh sumber energi itu ada matahari, lampu, lilin, lentera, obor, senter, dan yang lainnya masih ada. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan energi cahaya? Nah, energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Nah, karena adanya energi cahaya ini yang membuat kita dapat melihat. Lalu yang ketiga. Nah, tapi sebelum kita masuk energi yang ketiga, ingat, matahari itu merupakan sumber energi utama di alam semesta loh. Jadi, tanpa matahari kita juga tidak akan bisa melihat pada siang hari ya. Lalu yang ini ada api. Sumber energi panas itu adalah matahari, nyala api. Sehingga energi yang ketiga adalah energi panas. Apa itu energi panas? Energi panas itu adalah energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena tadi kan awalnya energi cahaya adalah energi yang dihasilkan dari benda-benda yang mengeluarkan panas. Nah, sehingga energi panas inilah yang dibutuhkan oleh manusia. Energi panas ini digunakan. Nah, energi panas ini digunakan untuk fotosintesis makhluk hidup.
memasak makanannya, menghangatkan diri, bahkan membangkitkan listrik. Oleh karena benda-benda ini dapat memancarkan cahaya. Nah, ini api ini merupakan salah satu sumber energi panas ya. Lalu energi panas yang keempat adalah, nah ini dia. Siapa yang tahu dengan ini? Yaitu baling-baling. Nah, baling-baling ini merupakan energi gerak. Karena energi gerak adalah energi yang dihasilkan suatu benda untuk bergerak. Dan energi gerak ini dibedakan menjadi dua, yaitu energi kinetik dan juga energi potensial. Nah, kalau energi kinetik itu adalah energi yang dihasilkan suatu benda untuk bergerak dari keadaan diam, yang bergerak pada kecepatan tertentu dan juga memiliki massa tertentu. Sedangkan energi potensial adalah energi yang menghasilkan benda untuk bergerak. Nah, angin inilah yang bertiup sehingga dapat menggerakkan kincir dan kincir dapat berputar. Nah, contoh sumber energi gerak itu adalah aliran air dan angin. Oke. Lalu ini ada gambar gitar, piano. Nah, ini merupakan contoh sumber energi, yaitu alat musik. Ada juga radio, ada televisi, dan pita suara di tenggorokan kita. Nah, ini sudah termasuk dalam energi yang kelima, yaitu energi bunyi. Energi bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Nah, getaran pada dawai piano ini menghasilkan energi bunyi. Nah, nomor 6, energi kimia. Nah, siapa sih yang nggak tahu dengan ini baterai, ini makanan? Energi kimia. Apa itu energi kimia? Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan kimia. Apa contohnya sumber energi kimia? Makanan, batu baterai, dan minyak bumi. Nah, makanan inilah merupakan sumber energi bagi tubuh kita, ya. Nah, tugasnya anak-anak yang pertama menghafal 6 energi ini beserta sumber. Nah, jadi ada 6 energi, yaitu energi listrik, sumber energi listrik. Yang kedua, energi cahaya, sumber energi cahaya. Yang ketiga, sumber energi panas, sumber energi panas. Yang keempat, energi gerak dan sumber energi gerak. Yang kelima, energi bunyi dan sumber energi bunyi. Yang keenam, energi kimia dan sumber energi kimia. Jadi dihafalkan, lalu di video dan kirim ke Miss ya, ke Google Classroom. Oke? Nah, kita masuk ke Ayo Berlatih halaman 5. Halaman 5 Ayo Berlatih. Di sini ada gambar mobil. Mobil itu sumber energinya yang mana sih? Iya, bensin. Lalu kalau jam, baterai. Nah, kalau itu ada kapal dari kertas yang ditaruh di air, air. Nah, lalu itu kalau komputer sumbernya apa? Listrik. Nah, kalau layangan, angin. Nah, ini ya. Ini untuk Ayo Berlatih. Coba dikerjakan ya, ditulis ya. Lalu kita masuk dalam matahari sebagai sumber energi terbesar di bumi. Ini proses pembuatan makanan ya, bagi tumbuhan yang sangat dibutuhkan adalah dari cahaya matahari. Ingat, matahari itu merupakan sumber energi terbesar di alam. Nah, matahari memancarkan energi cahaya dan energi panas. Karena energi cahaya matahari, bumi menjadi terang pada siang hari. Nah, ini ya. Dan energi cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan loh untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Nah,
tumbuhan lalu dimakan oleh makhluk hidup lainnya seperti hewan dan manusia. Nah, bayangkan jika matahari tidak bersinar, tentunya tumbuhan tidak dapat membuat makanan. Selanjutnya, hewan dan manusia tidak akan mendapatkan makanan. Jadi dapat dikatakan bahwa matahari merupakan sumber energi di bumi. Nah, energi panas dari matahari dapat menyebabkan suhu di bumi menjadi hangat. Lalu apa sih manfaat energi panas dari matahari untuk manusia? Ini dia. Menguapkan air sehingga pakaian basah menjadi kering. Mengeringkan bahan makanan seperti ikan asin, padi, dan kerupuk. Membuat garam serta pembangkit tenaga listrik. Ini ya. Lalu kita akan bahas ayo jawabnya yang di halaman 7. Nah, ayo jawab di halaman 7. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Nah, informasinya, jawabannya adalah matahari merupakan sumber energi terbesar di alam. Miss ulang ya, jawaban nomor 1. Matahari merupakan sumber energi terbesar di alam. Yang kedua, paragraf keberapa yang menjelaskan energi panas matahari? Paragraf ketiga. Yang ketiga, apa yang terjadi bila tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis? Nah, apa yang terjadi? Maka tumbuhan tidak dapat membuat makanan. Tumbuhan tidak dapat membuat makanan. Yang keempat, jelaskan pengaruh energi cahaya dan energi panas bagi bumi. Nah, pengaruhnya apa? Nah, kalau energi cahaya itu bumi menjadi terang. Nah, itu ya. Kalau energi panas itu akan membuat suhu di bumi menjadi hangat. Itu ya. Untuk nomor 4 itu pengaruhnya ya. Untuk nomor 4, energi panas dan energi cahaya. Nah, nomor 5. Sebutkan pemanfaatkan energi panas matahari oleh manusia. Nah, tadi manfaatnya tadi sudah Miss buat tadi manfaatnya ini, yaitu untuk menguapkan air sehingga pakaian basah menjadi kering, pembuatan garam, mengeringkan bahan makanan seperti ikan asin, padi, dan kerupuk, serta pembangkit tenaga listrik. Nah, ini merupakan tugas kita ya. Jadi jangan lupa nanti dikerjakan dan dikirim. Oke? Baik, kita masuk pada pembelajaran halaman 9. Nah, di halaman 9 ini kita akan membuat gambar atau pernyataan itu menjadi durasi lama atau singkat. Durasi itu lamanya atau singkatnya satu kegiatan yang kita lakukan. Nah, jadi lama waktu atau durasinya. Ya. Nah, contoh gambar, digambar dulu, ayo berlatih halaman 9. Antara tidur dan makan, mana yang lama? Ya, tidur lama, makan singkat. Nah, yang gambar yang di bawahnya? Ya, main sepeda singkat, membuat kue itu lama. Oke. Lalu kita masuk ke ayo beraktivitas. Nah, ayo beraktivitas. Ada 10 menit dengan 1 jam. Nanti checklist ya, kalau dia lama ya. Oke, checklist 1 jam. Yang kedua, ada 60 detik dengan 2 menit. Ingat ya, kita bahas dulu yang tadi yang nomor 1. 1 jam itu 60 menit. Jadi kalau sama-sama berarti ya lamanya 1 jam. Nah, 60 detik dengan 2 menit. 1 menit
60 detik. Kalau 2 menit 180 detik. Berarti lebih lama 2 menit. Checklist. Yang ketiga, 14 hari dengan 1 minggu. 1 minggu itu 7 hari. Berarti 14 hari. Checklist. Nah, 60 hari dengan 1 bulan. 1 bulan itu 30 hari. Berarti kalau 60 hari, lebih lama dong ya. Checklist. 60 hari. 8 minggu dengan 1 bulan. 1 bulan itu ada 4 minggu. Berarti 4 atau 8 yang lama? Iya, 8. Checklist. Lalu yang selanjutnya, 10 jam dengan 540 menit. Iya, 540 menit ini adalah 9 menit. 9 jam, sehingga lebih lama 10 jam. Lalu yang kedua, 48 minggu dengan 8 bulan. Nah, iya, 8 bulan ya. Lalu yang ketiga, 120 hari dengan 5 bulan. Checklist 5 bulan. Lalu yang ketiga, 600 detik dengan 12 menit. Ya, checklist 12 menit. Yang terakhir, 2 hari dengan 10 jam. Iya, checklist 2 hari. Oke? Oke. Nah, kita masuk dalam sebuah lagu Bungaku yang diciptakan oleh Cornel Simanjuntak. Nanti ini akan dipelajari saat pembelajaran musik ya. Oke. Halaman 10 lagu Bungaku itu ya. Lalu kita masuk dalam olahraga. Nah, banyak alat yang dapat dipergunakan untuk berolahraga atau berlatih senam irama. Nah, kalau berlatih senam irama untuk di halaman 11 itu menggunakan simpai atau hula hoop. Nah, ada gerakan persiapan. Nah, bisa anak-anak lihat gerakan 1, gerakan 2, dan gerakan 3. Lalu nanti ini akan anak-anak perdalami materinya ketika jam PI. Oke? Lalu kita masuk dalam halaman 15. Ada pertanyaan. Di halaman 15 itu ada pertanyaan, 5 pertanyaan yang bisa anak-anak jawab, tapi membaca dulu dengan judul kebutuhan akan air bersih. Ingat, air yang diperlukan oleh manusia itu adalah air bersih. Namun, air mulai tercemar dikarenakan sampah dan limbah yang mengotori sumber air. Yuk kita sama-sama jawab halaman 13. Ayo jawab. Yang pertama, apa yang menyebabkan tubuh menjadi panas? Nah, yang pertama ya, yang menyebabkan tubuh menjadi panas adalah peningkatan suhu. Peningkatan suhu. Yang kedua, mengapa tubuh kita berkeringat? Tubuh kita berkeringat agar suhu tubuh kembali normal. Tubuh kita berkeringat agar suhu tubuh kembali normal. Yang ketiga, untuk apa kita meminum air setelah berolahraga? Kita meminum air setelah berolahraga untuk mengganti cairan yang terbuang. Kita meminum air setelah berolahraga untuk mengganti cairan yang terbuang. Nomor 4, mengapa di beberapa kota air bersih sulit didapatkan? Karena sampah dan limbah mengotori sumber air. Karena sampah dan limbah mengotori sumber air. Oke? Baik. Nah, di halaman 14 itu ada bagaimana sikapmu. Jadi anak-anak beri tanda checklist untuk sikap yang menjaga air bersih agar tetap tersedia. Jadi anak-anak bisa checklist ya. Nanti di Zoom akan Miss tanyakan. Baik. Nah, ketika tadi kita sudah belajar tentang makanan sebagai sumber energi. Nah, sehabis olahraga, kita juga sering akan merasakan lapar. Karena ketika kita merasa lapar, itu berarti energi tubuh kita telah terpakai.
Setelah beberapa saat kita pun memilih untuk makan. Nah, apa itu makanan? Nah, makanan merupakan sumber energi kimia. Tenaga yang diperlukan tubuh untuk melakukan kegiatan seperti olahraga, belajar, bermain, bahkan tidur. Ini ya. Nah, di dalam tubuh makanan dicerna dan diproses hingga menghasilkan tenaga berupa kalori. Nah, kalori itulah yang akan membentuk tenaga sehingga kita bisa melakukan kegiatan seperti olahraga tadi, belajar, bermain, bahkan kita tidur. Jadi, kalau misalnya kita lapar, pasti kita sulit untuk tidur, ya kan? Nah, karena makanan berperan sebagai sumber energi. Namun, pertanyaannya, makanan seperti apa yang merupakan sumber energi? Nah, sumber energi adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Nah, kita akan bahas zat-zat ini satu persatu. Oke, untuk subtema 1 kita akan bahas 3 zat dulu. Ini, kira-kira ini bahan makanan apa ya? Ini adalah bahan makanan karbohidrat. Pengganti nasi. Karena apa? Karena karbohidrat itu adalah nutrisi utama yang dibutuhkan tubuh bersama protein dan lemak. Manfaat karbohidrat yang utama adalah sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalankan berbagai fungsi, serta untuk melakukan beragam aktivitas seperti atau setiap harinya. Apa saja sih contohnya karbohidrat selain beras? Ada jagung, gandum, dan umbi-umbian. Contoh umbi-umbian itu juga ada ubi jalar, singkong atau ubi kayu, dan kentang. Lalu zat yang kedua yang akan kita bahas adalah, ini apa nih? Iya, betul, lemak. Nah, ingat, lemak adalah senyawa kimia yang tidak larut di air atau yang disusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Wah, berat ya bahasanya ya. Tapi ini nanti akan anak-anak perdalami ketika anak-anak ada di kelas 4 ya. Nah, pengertian lemak bersifat hidrofobik. Nah, untuk melarutkan lemak dibutuhkan pelarut khusus seperti eter, klorofon, dan benzen. Nah, contohnya lemak itu terbagi menjadi 2 ya. Lemak hewani dan lemak nabati. Kalau lemak hewani itu adalah lemak yang berasal dari hewan-hewan. Contohnya keju, susu, daging sapi, kambing, ayam, bebek, dan lainnya. Nah, kalau lemak nabati itu adalah lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avokat. Nah, lemak yang terakhir nih, lemak yang ketiga, ada ikan, ada telur. Itu termasuk apa ya? Ada daging juga. Nah, benar, itu termasuk zat protein. Nah, zat protein ini sangat penting ya, karena ini adalah zat yang untuk membangun tubuh kita. Karena zat protein ini terdiri dari sejumlah asam amino yang diperlukan agar tubuh berfungsi dengan baik. Protein ini juga ada 2 contohnya. Contoh, yang pertama terbagi menjadi 2, protein hewani dan protein nabati. Protein hewani contohnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati itu contohnya kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Jadi kalau protein hewani itu berasal dari hewan ya, dan protein nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Oke, nah tugas yang ketiga adalah menghafal contoh zat karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi anak-anak hafal contohnya saja. Tadi contoh karbohidrat apa? Contoh lemak hewani, lemak nabati apa? Dan yang ketiga contoh protein hewani dan protein nabati.
Oke, jadi kita ada 3 tugas ya. Menghafal 6 energi beserta sumbernya, lalu mengerjakan tugas yang ada di halaman tadi di halamannya yang ke-7, lalu menghafal zat karbohidrat, lemak, dan protein contohnya ya. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirim ke classroom. Oke, sampai jumpa dalam video selanjutnya. Bye-bye.